Halo, selamat datang. Pada video ini akan dibahas tentang pemasangan dan fitur-fitur unggulan yang terdapat pada Digiboard. Pertama-tama, pemasangan frame dengan mengaitkan antar sisi dan di baut. Selanjutnya, pasang konektor pada frame bagian atas lalu baut kembali. Pasang double tip. Double tip sendiri digunakan untuk perekat frame Digiboard ke televisi ataupun papan tulis. Pemasangan frame ke televisi memerlukan dua orang. Televisi yang digunakan pada video kali ini berukuran 75 inch. Hubungkan kabel HDMI ke input HDMI televisi. Lalu hubungkan kabel ke output HDMI pada laptop. Setelah itu hubungkan kabel USB pada Digiboard ke USB laptop. Digiboard mampu merubah papan tulis atau televisi biasa menjadi digital touchscreen. Menulis di papan sudah tidak memakai kapur dan spidol, cukup menggunakan jari. Digiboard mempunyai fitur unggulan yaitu, hasil penyampaian materi di papan tulis bisa ratusan halaman kemudian disimpan dan bisa dibagikan kepada siswa. Ini TV biasa yang sudah kita pasang non-streaming sensor. Jadi TV ini sudah bisa berubah menjadi TV layar sentuh. Untuk mengaksesnya sama seperti laptop, sama seperti komputer. Ini sudah berfungsi di mana laptop. Jadi TV ini memproyeksikan laptop. Misalkan kita mau buka dokumen. PowerPoint. Ini PowerPoint. Ini bisa seperti laptop biasa. PowerPoint kita bisa menunjukkan apa saja poin-poinnya. Kalau misalkan kita membutuhkan materi lebih, ini ada PowerPoint yang bisa kita presentasikan. Misalkan seperti ini. Ini next review. Terus nanti kita bisa menerangkan ke mahasiswa atau peserta didik kita. Ini misalkan kita pakai ini adalah review. Kita menjelaskan sipilin, mau seperti ini, atau materinya perbandingan antara angka sama aplikasi. Bisa juga, ini fitur standar di PowerPoint. Fitur standar di PowerPoint, pensil bisa kita pilih juga. Ini hitam, bisa lagi kuning, bisa. Ini seperti akses laptop pada umumnya. Jadi TV ini sudah memproyeksikan laptop. Kita bisa menunjukkan. Ini juga bisa ini sistem zoom in zoom out. Kita bisa zoom in semua materi yang di PowerPoint sama seperti akses laptop. Ini adalah fitur yang ada di PowerPoint pada umumnya. Semua PowerPoint mempunyai fitur ini. Jadi TV ini sudah memproyeksikan laptop. Ini fitur untuk PowerPoint. PowerPoint sudah. Nah, kalau kita menghendaki fitur yang lain, semua ada di sini. Karena ini sudah bentuk. Misalkan Excel
Excel. Di sini kita mau membuat Excel. Nggak bisa dari sini. Ya, mengisi. Ini kalau sudah muncul Excel, terus bagaimana kita mau buat tulisnya? Nanti ada aplikasi di semua laptop ada. Semua laptop ada yang namanya on-screen keyboard. Semua laptop mempunyai on-screen keyboard. Kita bisa menulis di sini, misalkan kita input, input, ini misalkan kita input, ya, kok salah penyelenggaraannya? Kita hapus. Nah, semua sistemnya ada di sini. Jadi on-screen keyboard ini berfungsi untuk mengakses keyboard yang ada di laptop kita. Jadi sistemnya seperti itu. Terus untuk pengembaliannya ini bisa kita minimize. Ini sama seperti laptop, ada laptop kita familiar. Terus untuk mengakses misalkan Word, ini familiar dengan Word, ada di sini juga. Kita mau menulis Word, bisa memakai on-screen Word. Consumer. Sama, fitur-fiturnya juga sama seperti yang ada di laptop. Semua fitur ada di sini. Kita bisa mengakses laptop. Nah, ini fitur untuk Word sama semua. Kita bisa mengakses internet. Kita bisa mengakses internet. Bisa pakai Chrome, Mozilla, dan apapun yang Bapak Ibu punya. Di sini bisa. Kita masuk ke sini. Pakai on-screen keyboard. Bisa. Kita pakai itu. Bisa. Semua ada di sini. Bisa. Jadi ini frame yang sudah kita pasang. Jadi ini TV biasa, ini sudah menjadi full screen. Tetapi kalau bingkainya ini kita lepas, ini nanti akan menjadi TV biasa. Coba panduannya. Boxnya ini kita lepas. Kalau lepas ke atas, ini jadi TV biasa. Jadi nggak ada sensor, nggak ada gerakan di TV biasa. Tapi kalau kita pasang lagi frame-nya, kita lepaskan di bingkai TV sampai ini jadi TV touchscreen. Sudah bisa touchscreen. Baik, untuk touchscreen ini mulai dari berbagai ukuran, mulai dari 20 inch, 32 inch, 48 inch, sampai ke 120 ada. 120 ini ada. Jadi nanti TV yang ada di pasaran atau di industrial TV tinggal kita pasang touchscreen ini. Ada akan bisa jadi TV touchscreen. Untuk menghubungkan antara laptop dengan TV yang sudah menjadi TV touchscreen, itu kita menggunakan kabel. Ada dua kabel yang kita hubungkan. Yang pertama adalah kabel HDMI. Kabel HDMI dari output laptop, ya, portnya ada di sini. Itu kita hubungkan ke input HDMI yang ada di belakang TV.
input HDMI. Terus yang satunya, ini ada kabel USB dari frame-nya. Dari frame itu keluar kabel USB, itu kita hubungkan ke USB port di laptop. Tinggal colok, nanti sudah mengakses laptop. Sangat mudah sekali. Jadi sistemnya ini plug and play. Semua laptop bisa digunakan. Ya, semua OS itu bisa, baik dari Windows maupun dari Mac. Ya, itu bisa. Jadi sangat mudah, simple. Sistemnya adalah plug and play. Tinggal colok, langsung bisa mengakses laptop. Tidak memerlukan install software. Digiboard ini tidak hanya dapat dipasang pada komponen televisi, akan tetapi dapat dipasang pada papan tulis dengan menggunakan proyektor sebagai media proyeksi dari laptop. Frame, ya, kita pasang di papan tulis biasa, terus dengan adanya proyektor, ya, maka papan tulis biasa ini bisa berfungsi sebagai papan tulis sentuh. Ya, ini tampilan dari laptop kita. Tampilannya sama seperti yang ada di proyektor. Sudah muncul tampilannya. Maka di sini fungsi dari papan tulis biasanya kan dari touchscreen. Nah, seperti ini. Nah, ini menunjukkan kalau sistem papan kita sudah jadi touchscreen. So, kita juga bisa mengakses fitur-fitur yang ada di laptop. Semua fitur bisa kita akses di sini. Ada semua di sini. Semua ada. Aksesnya sama. Jadi papan tulis yang biasa di sini, ya, yang dari melamin dari biasa papan ini, ketika dipasang frame, ya, touch frame, maka dia menjadi papan tulis sentuh. Jadi ini mempermudahkan kita untuk pembelajaran yang interaktif. Pemasangan frame Digiboard ini tidak terlalu rumit, cukup menempelkan frame pada papan tulis. Untuk penyambungan kabel HDMI cukup dihubungkan ke port HDMI laptop, dan kabel USB frame ke port USB laptop. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan menginspirasi.